A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ajjal farajah wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa lanatullah ala a'dahim ajma'in minal ani la qiyami yaumiddin amin rabbal alamin. Allahumma kunni walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wujubu ma'rifatillah ta'ala wa sifatihi subutiyati wa salbiyah. Qala ajma'al ulama'u kaffatan ala wujubi ma'rifatillah ta'ala wa sifatihi subutiyati wa salbiyah wa ma yasihu alaihi wa ma yamtani'u anhu wa nubuwah wal imamah wal ma'ah. Aqulu ilal ghair. Kita terakhir sampai kewajiban seluruh muslim harus ma'rifat kan. Nah sekarang dalil yang kita mau bahas hari ini, dalil kenapa ma'rifat itu wajib. Kan kemarin kita masih menyatakan bahwa setiap mukallaf itu harus bermakrifat. Tapi apa dalil kewajiban makrifat? Ini kenapa kita harus bermakrifat? Dalilnya apa? Nah, penulis yakni Syekh Fadil Miqdad menyatakan ada 3 dalil. Yang pertama dalilnya ijma, yang kedua dalil akli, yang ketiga dalil sam'i. Dalil akli ada 2, dalil sam'i juga ada 2. Sam'i yakni nakli. Jadi totalnya ada 5 dalil kan ya. Nah, yang kita mau zoom sekarang di persoalan ijma'nya dulu. Jadi pertanyaan besar kita, apa dalil bahwa kita harus bermakrifat kepada Allah Ta'ala? Kan itu kan ya. Pertanyaan besar kita, ma huwa dalil ala wujubil ma'rifat ala wujubi ma'rifatillah. Ma huwa dalil? Apa dalilnya kita harus bermakrifat? Nah, beliau mengatakan yang pertama ijma, yang kedua dalil akli. Dalil akli nanti ada 2. Yang pertama daf'i zarar muhtamal, daf'i khauf muhtamal. Yang akli kedua itu syukri mun'im. Kemudian dalil ketiga adalah nakli sam'i. Itu juga ada 2. Yang pertama ayat fa'lam itu ya dulu alal filil amr ya dulu alal wujub. Terus salah satunya itu riwayat. Ini kan ketika ayat turun, dikatakan ketika ayat turun inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ketika ayat itu turun, lalu Nabi SAW mengatakan wailun liman lakah, celakalah bagi orang yang hanya mengomong-ngomongkan doang, istilahnya lak-lak itu iya kayak apa istilahnya laki-laki zabon, cuman di komat kamitin doang tapi tidak ditadabburin. Nah itu dalil yang riwayat. Nah yang kita mau zoom persoalan ijma'nya dulu. Waalaikumsalam. Yang kita mau zoom persoalan ijma'nya dulu. Jadi pertanyaan dasar kita, ma huwa dalil ala wujubi ma'rifatillah. Apa dalil kita bahwa ma'rifat kepada Allah itu wajib? Dalil yang pertama yakni ijma. Nah, pertanyaannya, halil ijma dalilun hujjatun. Ini menjadi pertanyaan. Kalau kita mau menjadikan ijma itu sebagai dalil bahwa makrifat kepada Allah Ta'ala itu wajib, yang menjadi pertanyaan, maka si ijma itu harus hujjah dulu dong. Kan gitu. Pertanyaan kita, apa dalil bahwa makrifat itu wajib? Kita katakan dalilnya ijma. Sekarang Anda tanya, ijma itu hujjah enggak sehingga kita bisa jadikan dia dalil? Nah, kan tentu gitu. Misalnya Anda bilang, Anda tanya, apa dalilnya bahwa
ruangan ini panas. Kita mengatakan karena ada Bukhari. Lah sekarang Anda tanya Bukharinya, apa dalilnya kalau Bukhari itu panas sehingga kamu mengatakan bahwa dia yang memanaskan? Mengeluarkan api. Nah, karena ada api. Sekarang Anda tanya, apa dalilnya kalau api itu panas? Karena musyahadah. Musyahadah salah satu yakiniyat. Nanti antum di ilmu mantik akan belajar yakiniyat ada 6, ada tajubiyat, ada musyahadah, ada hadsiyah, ada mutawatirat, ada fitriyah, ada badihiyat. Kan gitu. Jadi harus kembali dalil yang kita gunakan itu harus juga bersandar pada dalil yang kuat, yang yakini atau dirinya sendiri adalah yakini. Wa illa kalau kita berdalil, apa dalilnya sekarang ini 2 malam? Ya karena si fulan ngomong. Wah, itu enggak bisa jadi dalil. Itu ngikut namanya. Itu yang disebut taklid. Karena misalnya ini sekarang malam, antum bilang iya ini malam. Terus anak tanya, apa dalilnya malam? Karena Muhammad Al-Attas yang bilang. Karena Muhammad Al-Attas yang bilang. Terus anak tanya, dari mana kamu tahu kalau Muhammad Al-Attas benar ngomongnya? Kan akan dikejar terus. Jadi dalil yang kita gunakan imma dia dirinya sendiri tidak butuh didalili, atau kalaupun dia harus didalili, dia didalili oleh sesuatu yang dirinya tidak perlu lagi didalili. Itu yang disebut yakiniyah. Nah sekarang ijma. Katanya ijma dalil untuk kewajiban bermakrifat. Kita tanya, ijma ini apakah dia hujjah atau tidak? Apakah ijma itu bisa jadi dalil sehingga dia akan membuktikan bahwa kewajiban bermakrifat itu ada? Nah, ini menjadi pertanyaan dasar tentang hujjah ijma. Jadi yang kita mau bahas sebelum masuk ke pertanyaan apa dalil untuk bermakrifat kepada Allah, kita bilang ijma kan. Nah sekarang kita mau kejar nih ijma'nya nih. Ijma itu dalil atau tidak? Kalau dia dalil berarti kita bisa pakai, tapi kalau enggak maka kita buang kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ijma itu dalil sehingga kita bisa gunakan? Nah ini ada beberapa perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan ini ilmu usul nih. Ini tidak ada hubungannya sama ilmu kalam. Sebagian ulama mengatakan ijma itu dalil. Sebagian mengatakan ijma itu tidak dalil. Nah, antum mungkin sering mendengar bahwa ada 4 sumber dalam Islam. Yang pertama Quran. ayat, yang kedua Hadis. riwayat, yang ketiga akal, yang keempat ijma kan ya. Nah, kenapa mereka memasukkan ijma ke dalam sumber? Artinya mereka menyatakan bahwa ijma itu adalah hujjah. Kan gitu. Ya. Mereka mau bilang bahwa kita boleh menggunakan ijma untuk membuktikan urusan-urusan agama, mau fikih, mau akidah dan sebagainya. Sehingga mereka memasukkan ijma di dalam sumber-sumber keagamaan kita. Terus apa dalil mereka? Dalil orang yang menyatakan ijma itu hujjah. Nah, dalil mereka ada perbedaan antara Sunni dan Syiah tentang ijma ini. Kalau di Syiah kita hanya meyakini dalil asli. Dalil asli itu hanya 2 nih, ayat dan riwayat. Dengan akal satu, afwan. Akal juga dalil akli, makanya akal juga dalil asli. Makanya dikatakan al-aqlu hujjatun bizzat. Jadi dalil akal itu dia hujjah dengan sendirinya, tidak perlu dibuktikan dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau dalil akal itu harus dibuktikan dengan yang lain, maka kita tanya itu dalil yang membuktikan itu pakai akal atau enggak? Nah, kan gitu. Kita bilang dalil akal hujjah. Oke, tanya siapa yang bilang? Kenapa dalil akal itu hujjah? Kita bilang yang karena Nabi yang bilang. Nah, kita tanya, kenapa kamu bisa percaya kalau Nabi mengatakan itu hujjah? Kenapa kamu percaya? Karena begini. Itu kamu lagi pakai akal atau tidak tuh? Dia bilang iya pakai. Sudah, kamu saja untuk membuktikan Nabi benar kamu pakai akal loh. Kok bisa kamu bilang akal itu harus dibuktikan oleh Nabi? Ini kan jadi daur namanya. Makanya dikatakan dalil akal itu hujjah bisa. Tapi tentang ijma gimana? Nah, Syiah mengatakan begini. Kita menerima ijma. Ijma itu bisa jadi dalil kita, ijma itu hujjah bagi kita dengan syarat dia harus kashful maksum. Itu syarat kita.
ijma itu bisa jadi hujjah bagi kita kalau dia kashful maksum, imma kashfi qaul, imma kashfi takrir, imma kashfil fi'il. Ijma itu baru bisa dikatakan dalil. Tapi kalau ijma kita tidak bisa sampai ke kashfil maksum, maka tidak ada artinya. Sehingga bisa kita katakan ulama-ulama Syiah yang meyakini ijma itu hujjah, mereka mengatakan ijma itu hujjah kalau dia kasyif anil maksum. Tapi kalau dia tidak kasyif anil maksum, maka tidak ada hujjahnya. Jelas nih. Nah, pertanyaan. Oke. Ijma itu akan menjadi hujjah kalau dia kasyif anil maksum. Ada kasyfil maksumnya di situ kan ya? Pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa melihat kalau dia itu kasyif anil maksum? Bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa ijma itu kasyif anil maksum, apa ya bahasa Indonesianya? Ya, Menyingkap bahwa itu dari imma dari perkataan Nabi atau dari perbuatan Nabi atau dari takrir Nabi. Gimana caranya? Nah, ini namanya tarik. Yani turuk, bagaimana jalan kita melihat bahwa itu kasyif anil maksum atau tidak. Ini ada beberapa jalan. Yang pertama ada muhassal, ada mankul. Ijma muhassal, ijma mankul. Apa ijma muhassal, apa ijma mankul? Ijma muhassal, anggaplah antum seorang faqih, seorang ulama. Lalu selain antum ada 10 orang yang juga ulama di zaman antum. Ada 10 orang. Nah, itu antum tanya satu persatu. Said Ahmad, pendapat antum tentang misalnya pembalasan terhadap serangan Israel bagaimana? Wajib. Tanya Said Muhammad Alatos, pandangan antum bagaimana? Wajib. 10 ulama semua bilang wajib. Akhirnya antum akan mengatakan ajma'al ulama'u. Nah, itu. Jadi semua ulama yang di zaman ana ada 10 orang, semua mengatakan wajib membalas serangan Israel yang kemarin. Kan begitu. Nah, ini namanya ijma' muhassal. Kenapa muhassal? Karena antum yang tahsil sendiri itu. Antum tanya satu persatu. Jelas nih? Kata ada 100 ulama harus tanya itu. Iya dong, ijma' itu gitu. Kalau 100 ya 100, 1000 ya 1000. Itu namanya ijma'. Berarti harus ada semua sepakat baru dinamain muhassal. Enggak. Muhassal ini antum sendiri yang mencari, itu muhassal namanya. Makanya dari kata tahsil. Nanti kalau misal dari 100 ulama baru cuma 95. Nanti itu pembahasan ittifaq. Nanti kita akan bahas bedanya ijma dengan ittifaq. Artinya dia dikatakan muhassal kalau kita sendiri yang nyari. Dari kata hassala yuhassilu tahsilan. Ismi maf'ulnya muhassal. Nah, sedangkan mankul itu apa? Mankul itu, jadi tadi kan Ahmad udah nyari tuh, udah nanya satu persatu, dia dapat ijma bahwa semua ulama menyatakan wajib untuk membalas. Udah, terus datang Yusuf ngelihat bahwa Ahmad sudah muter dan dia dapat ijma'nya. Lalu Yusuf bilang, seluruh ulama Yusuf bilang Ahmad mengatakan bahwa ijma seluruh ulama wajib untuk membalas. Ijma'nya Yusuf, kan Yusuf juga ijma tuh, mengatakan bahwa ada ijma. Tapi pertanyaan, apakah Yusuf nyari sendiri? Tidak. Melainkan dari ini disebut ijma mankul. Tapi antum karena ngeliat ana sudah nyari sendiri. Iya dong, makanya dikatakan mankul, yakni menakal ulang. Ana tidak nyari sendiri, Ana hanya menakal yang sudah didapati orang. Oke? Apakah muhassal itu hujjah ataukah mankul itu hujjah? Pertanyaannya, kalau seandainya muhassal itu tidak hujjah, sudah pasti mankul tidak hujjah. Kalau muhassal tidak hujjah, sudah pasti mankul tidak hujjah. Tapi kalau muhassal hujjah, belum tentu mankul hujjah. Sebagian pendapat seperti misalnya Alame Muzaffar, nanti antum yang belajar usul, beliau mengatakan muhassal itu tidak hujjah, sehingga dia mengatakan fadlan anil mankul, apalagi mankul, muhassalnya aja ndak hujjah apalagi mankul. Tapi sebagian mengatakan ndak, muhassal itu hujjah. Kenapa? Karena kasyif anil maksum. Dan mankul itu juga hujjah. Kenapa? Karena kita sedang menakal
si hujah. Kan begitu. Masuknya di khabar wahid nanti yang manqul itu. Oke? Hujah. Itu jalan pertama. Jalan yang lain, ijma itu ada namanya madraki, ada dukhuli, ada hadsi, dan ada beberapa metode yang lain. Ada lutfi, ijma lutfi. Nah, ijma lutfi ini gimana? Kita mulai dari yang ijma lutfi dulu. Ijma lutfi itu mengatakan begini. Ijma lutfi mengatakan, anggap kita ada 100 ulama nih. Ya, dalam satu zaman kita ada 100 ulama. Semua ulama mengatakan rokok itu haram. Misal nih, kita ada 100 ulama dan semua ulama mengatakan rokok itu haram. Kalau seandainya, ini kita mau bahas ijma ya. Kalau seandainya ternyata indal waqi', yakni di sisi Tuhan, hukum aslinya rokok itu ternyata tidak Haram. kan begitu. Seandainya. Jadi seluruh ulama 100 orang itu mengatakan rokok haram. Tetapi ternyata di sisi Tuhan rokok itu tidak haram. Kalau seandainya seorang imam membiarkan hal ini terjadi, artinya imam membiarkan seluruh umat tersesat. Kan gitu. Kenapa? Karena umat ngikut ulama. Lah seluruh ulama 100 orang bilang rokok haram. Padahal rokok tidak haram dan imam tahu dan imam diem. Berarti imam biarin dong. Ya kan? Berarti imam biarin. Nah, artinya dua hal yang kita mau dapat dari kejadian ini, dua hal. Yang pertama, kalau seandainya ternyata ijma'nya semua ulama itu salah, seperti tadi yang fatwa rokok, ternyata di sisi Tuhan itu tidak demikian, melainkan tidak haram. Kalau fatwanya ini salah, maka setidaknya imam itu harus memberi jalan bagaimana caranya ijma itu bisa rusak. Misalnya dengan mengutus satu orang, sana kamu sebagai ulama sana bilang bahwa rokok tidak haram. Sehingga apa? Sehingga ijma bisa rusak. Ataukah begini? Atau kalau imam diam, artinya setuju. Artinya apa? Berarti di sisi Tuhan Haram. haram. Kan? Kenapa? Karena kalau imamnya, kalau di sisi Tuhan tidak haram, imam harus ngasih jalan tuh gimana caranya ijma bisa rusak. Lah ini nggak dirusak ijmanya. Berarti di sisi Tuhan haram. Ya, ini sesuai dengan fatwa ulama. Artinya imam juga setuju. Ini disebut kasyif anil itu lutfi namanya. Itu kaidah lutfi. Artinya apa? Artinya kenapa dikatakan lutf? Lutf itu kan artinya muqarrib, yakni ma yuqarribu minallah, yakni segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala, wa yubaidu anil maksiat, dan bisa menjauhkan dari maksiat. Nah, keberadaan ijma ini juga disebut dengan lutf. Kenapa? Karena kalau seandainya ijma ini tidak ada dan imam tahu kalau itu salah dan imam diam saja, berarti imam sedang membiarkan umat dalam kesesatan. Nah, ketika imam diam, berarti ijmanya sudah benar. Ketika ijmanya sudah benar, berarti imam setuju. Ketika setuju, berarti kasyif anil masuk. Ini lutfi. Terus ada lagi hadsi. Hadsi ini gimana? Hadsi ini punya Imam Khomeini. Hadsi itu begini. Misalnya tanya tentang pembalasan Israel, ada 100 orang, yang satu bilang wajib, yang satu bilang mustahab, yang satu bilang mubah, kan gitu. Ulama itu antum cari satu masalah di mana ulama satu pendapat itu 1 dari 1000, kalaupun bisa dapat. Ini yang hadsi tuh. Yang hadsi, ini kita sekarang yang hadsi. Kita mau bahas yang hadsi. Jadi untuk biar ulama sepakat semua itu susah banget gitu. Iya. Jadi antum mau mencari satu masalah di mana seluruh ulama sepakat, itu 1 dari 1000, kalaupun bisa dapat. Kan gitu. Artinya apa? Artinya adatan wa kasiran ma, bahwa ulama itu yakhtalifun nazar, selalu berbeda pendapat. Antum lihat tahrir Tauzul Masail. Satu pembahasan tentang humus saja. Yang fulan begini, fulan. Kecuali hal-hal yang daruri, kayak misalnya humus itu 6
saham. Nah, itu kan sudah Quran tuh. Tapi kalau misalnya khumus boleh dipakai buat apa aja? Oh, yang satu bilang boleh pakai jihad, yang satu bilang tidak boleh, yang satu bilang hanya boleh pakai masjid. Apakah boleh dipakai untuk talabeh, syariah talabeh? Wah, berbeda pendapat. Apakah syariah itu kena khumus atau tidak? Yang satu bilang kena, yang satu bilang tidak kena. Wah, berbeda, selalu berbeda. Sekarang gitu. Artinya, kalau ada satu masalah antum temukan di mana seluruh ulama Berbeda. yang biasanya tak pernah sama, tiba-tiba di satu masalah itu semua sama. Nah, ini menunjukkan bahwa imam setuju. Gimana imam setuju? Karena kalau seandainya imam tidak setuju, artinya kan kita katakan tadi ulama itu kenapa sih berbeda pendapat tuh? Kenapa setiap ulama berbeda pendapat? Karena berbeda dalam memahami dalil kan ya. Kenapa ulama yang satu bilang khumus wajib, yang satu bilang khumus tidak wajib? Karena berbeda dalam memahami dalil. Nah, tapi ketika seluruh ulama semua satu pandangan, artinya mereka mendapati satu dalil yang sama, sekalipun di hadapan kita nggak ada riwayatnya, di hadapan kita nggak ada ayatnya, karena kalau ada maka itu bukan ijma. Di hadapan kita nggak ada riwayat, nggak ada ayat, tapi semua sepakat. Nah, ini berarti menandakan ada kabar gaib nih. Nah, itu disebut hads. Itu juga dikatakan kasyif anil maksum. Kita mau tanya, berarti Lutfi ini yang tadi Lutfi ya? Berarti kayak tidak mungkin ada di zaman kita orang ya? Soalnya kan kayak tadi antum misalkan maksum membiarkan diam aja kan, sekarang kita kan maksumnya tidak ada. Ada dong maksum dong. Iya, bisa goib gitu. Goib. Terus ya apa? Nggak harus ngutus satu orang, pokoknya dengan cara apa saja dia harus lakukan. Apakah tadi kan kita contohin misalnya dengan ngutus satu orang. Tapi kan nggak harus dengan cara itu, dengan cara apa saja. Bagaimana caranya? Pokoknya ijma itu rusak. Atau misalnya ulama terakhir yang mau dimintai pendapat, terus tiba-tiba diganggu kesehatannya misalnya, sehingga nggak harus mati, tapi diganggu kesehatan sehingga nggak bisa ngasih pendapat, ngasih nazar. Pokoknya gimana caranya ijma itu harus rusak. Nah, ketika ijma nggak rusak, berarti maksum setuju. Itu loh. Kalau yang haji nggak bisa di zaman kita ya. Yang haji bisa dong. Ya, Tapi itu yang Anda bilang 1 dari 1000 itu pun kalau dapat. Itu yang haji. Sekarang yang dukhuli. Yang dukhuli ini anggap ada 100 ulama. Anggap ada 100 ulama semua hadir. Dikatakan ketika semua ulama hadir, ada 100 orang, terus ada satu ulama. Ini dua contoh ya. Ada 100 orang kita ulama ini. Nah, tapi ada satu ulama. Satu ulama ini dia tahu, kita tahu siapa dia. Dia ini fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Di mana dia pasti bukan imam. Karena kita tahu misalnya kayak Yusuf bin fulan, fulannya bapaknya bin fulan, ini bukan imam. Oke? Dari 100 ulama ini kita tahu 100 ulama ini masing-masing tahu Jufri bin fulan, Ahmad bin fulan, Sajjad bin fulan, semua tahu nih. Nah, kalau ada 1, 2, 3 orang dari kita itu keluar tidak memberikan pendapat atau malah memberikan pendapat yang berbeda misalnya dari ijma kita, itu dikatakan tidak merusak ijma. Kenapa? Karena dia bukan maksum. Tapi kalau ada 1 orang dari 100 kita ini, ada 1 orang kita tidak tahu ini bin fulan siapa, ini sudah tidak tahu nih. Ini bin fulannya kemana sudah tidak tahu. Ini yang menjadi warning bagi para ulama. Jangan-jangan dia imam. Kenapa? Karena kalau dia orang biasa, ketahuan dong bin fulan. Lah ini ada ulama hadir, dia juga ngasih pendapat rokok haram tapi tidak tahu dia ini siapa bin fulannya. Kemungkinan itu imam. Makanya dikatakan dukhuli, yakni adanya kehadiran imam di dalam ijma. Jadi kayak apa? Kok bisa gak menjelma gitu. Majhulun nasab. Iya. Berarti menjelma imam jadi manusia. Nggak harus menjelma. Ibaratnya kayak gitu ya. Misalnya contoh, kita kan sekarang ulama ini ya, bagi kita sudah masyhur, itulah makorem ini apa. Tapi kalau misalnya anak sebutin antum satu, itulah Syabzendedor. Kenal tuh? Udah. Enggak kenal. Ulama besar masyhur. Jadi hal itu bisa saja terjadi. Oke? Tapi kalau misalnya kayak Ayatullah Syabzendedor kan antum masih bisa cari internet. Oh, bin fulan. Lah ini ada ulama yang antum cari enggak tahu bin fulannya siapa, tapi ulama.
Dan antum tahu dia ahli nazar, cuma tidak tahu lagi ini bin fulannya siapa. Nah itu yang menjadi warning ulama. Kalau dia ngasih pendapat yang berbeda, ijma rusak. Kalau misalnya itu kan kalau ngasih pendapat berbeda, kalau tak sama. Pokoknya ketika dia tidak ngasih pandangan yang sama, ijma rusak. Itu yang majhulun nasab itu didukhuli. Artinya pada ijma dukhuli kita meyakini bahwa salah satu dari 100 orang kita ini ada imam yang hadir. Ketika dia setuju sama pendapat orang ini, Setuju, selesai. enggak ada kemungkinan enggak dia bakal nyari nasabnya. Ini siapa. Maksudnya ulangi. Iman yang dia. Gimana kalau gini, Ustaz? Enggak, ulangi gimana maksudnya? Kayak ini kan ulama nih, Ustaz. 100 orang kita. Ya. Ada yang satu majhulun nasab. Ya majhulun nasab, tapi dia setuju. Setuju. Kita orang perlu nyari nasabnya lagi apa cukup selesai disetujui? Kalau setuju ya selesai, ngapain? Ustaz, gimana kalau gini, Ustaz? Ketika dia tidak setuju, yang perlu dicari nasabnya siapa? Gimana kalau dia setuju terus Bukan ada dari dalilnya. kita orang yang nggak setuju? Anda dong, namanya dia ulama. Hujjah ulama. Ini Gimana? kan pertama kita terus urut nasabnya. Nah, terus ada yang majhul nasab. Terus dia tidak setuju. Dia setuju. Terus ada dari kita dari 100 ulama ini yang nggak setuju. Tapi tahu siapa dia? Bin fulannya ketahuan. Dia ini majhul nasabnya nggak ketahuan. Enggak, yang nggak setuju. Yang nggak setuju ini ketahuan nggak? Iya. Anda ada urusan kalau. Makanya tadi dikatakan kalau yang tidak setuju itu adalah yang maklumun nasab. Anda ada urusan, biarin. Tapi sedikit orang, nggak banyak. Iya, kalau banyak, kalau sampai setengah ya ijma rusak. Kalau cuma 1-2 Nggak apa-apa. Tapi pernah terjadi nggak Ustaz yang dukhul ini? Itu dia problemnya. Anak ngeliatnya soalnya Bukan semua loh ya. Jumhur ulama menolak Dukhuli. ijma dukhuli. Hampir. Hampir jumhur. Iro'enya siapa Ustaz? Kayaknya kalau tidak salah Al-Mahili kalau tidak salah. Ijma dukhuli. Tapi nanti coba cek lagi. Berarti tadi Mursa haji ini berarti kayak dapat inian gaib. Ilham ya. Ya semacam ilham gaib lah. Kenapa? Karena umumnya ulama itu selalu berbeda pendapat. Kok tiba-tiba di satu pandangan tuh semua satu nazar. Itu makanya dikatakan haji. Berarti mirip-mirip sama Lutfi. Iya lah. Itu tadi kita bilang kan. Antum cek persoalan apakah syariah ini ada hukumnya atau tidak. Wah, Ayatul Sistani bilang Ayatullah. Berarti haji ini mirip sama Lutfi dong. Iya. Hampir mirip, cuman beda pendalilannya, beda takrirnya. Oke? Nah, yang terakhir Madraki. Madraki ini ijma. Misalnya contoh, semua ulama bilang rokok haram. Ijma enggak ini? Ijma. Iya. Tapi pas antum cek, ternyata ada dalilnya. Imma karena ada riwayat. Artinya apa? Artinya semua ulama itu merujuk kepada riwayat tersebut. Atau ada ayat, atau ada dalil akal. Ini disebut ijma madraki. Apa itu ijma madraki? Ijma yang didasarkan oleh madrak, imma ayat, riwayat, dalil akal. Pertanyaan, apakah dia dalil? Nah, Bukan dalil. enggak. Ngapain ada ijma kalau ada dalilnya sudah riwayatnya? Maksudnya? Itu kalau udah dari riwayat. Iya, ngapain nunggu lama? Ngapain kita ijma, Ustaz? Iya itu. Itu dia. Nah itu dia makanya kita bilang bukan Dalil. Makanya kita akan mengatakan ngapain merujuk ke Ijma. ijma. Enggak, ada ini bukan pertanyaan, Ustaz. Pernyataan nanti. Jadi ijmanya betul terjadi. Ijmanya ada, semua ulama bilang. Tapi pas kita cek ternyata ada riwayat dan ada ayatnya dan mereka merujuknya ke situ. Lah ngapain kita pakai ijmanya? Kita merujuk ke ayat, riwayat atau dalil akalnya, kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan, beliau mengatakan wujub makrifat kepada Allah Ta'ala itu wajib. Salah satunya ijma. Tapi setelah itu beliau mengatakan mereka berijma karena ada dalil akal dan dalil nakli. Nah ini ijma yang mana? Madraki. Madraki. Jelas nih? Ini satu pembahasan. Beliau ini siapa? Fazal Miqdad Sayuri. Ini satu pembahasan. Oke, ijma kita buang sudah. Kita tidak mau pakai ijma, kita masuk ke dalil akal, dalil nakli. Dalil akli. Kenapa kita harus bermakrifat kepada Allah Ta'ala? Ini dibuang kepake. Yang nggak dalil. pakai dong. Nggak kepake berarti? Nggak dong. Oh. Kan kita sudah Karena belum paham yang materi, Ustaz.
ketika ada riwayat kita orang nggak perlu ijma kan. Ya enggak, ngapain? Terus kalau riwayatnya apa doif atau ngeraguin, Iya berarti antum enggak bisa pakai dalil, tapi nggak bisa pakai ijma. kan bisa ulama bareng-bareng gitu. Ini 10 orang. Semua bilang rokok haram. Tanya, kenapa rokok haram ulama? Karena ini riwayatnya. La tudakhin. Misalnya kan imam bilang la tudakhin. Kan gitu. Oke, ijma'nya antum buang. Berarti sekarang bainaka wa Bainat dalil. bainaka wa dalil. Iya. Antum cek, oke ini dalil di depan ana la tudakhin. Wah. Antum lihat, wah ini dalilnya ini lemah. Kenapa? Dhaif. Riwayatnya dari misalnya dari GBR kan gitu. Enggak kepake. Tadi berarti natijah kenapa kok ijma itu tidak dipakai buat dalil ala wujud ma'rifat, kenapa? Itu tadi. Karena dia madraki. Sudah ada. Karena ternyata ijma yang ada itu didasarkan dari dua dalil ini. Itu yang Jadi madraki. ijmanya hilang. Iya dong, kita nggak pakai dong. Yang madraki. Yang madraki. Tapi kalau ijma sendiri. Kalau dia hanya berarti ijma karena sendiri. Ada akli sama nakli. Itu baru kita menjadi pertanyaan, apakah dia dalil atau tidak, di mana sebagian ulama, makanya yang bilang yang mengatakan dia ijma kayak Imam Khomeini, hadis itu dalil bagi beliau. Oke. Kalau yang Lutfi ini Syekh Tusi. Mutasalimun alih itu harus Mutasalamun alaih itu yakni diterima. Riwayat yang diterima, istilahnya ya bisalah kita terima. bukan ijma ya. Bukan. Jadi ada pembahasan, ada ijma namanya, ada ittifaq namanya, ada mutasalamun alaih. Mutasalimun alaih. Ini bagian apa ini? Beda lagi. Istilah. Antum terkadang mengatakan ittafaqal ulama. Antum lihat matan ittafaqal ulama. Ada mengatakan ajma'al ulama. Ada mengatakan wa huwa mutasalimun alaih. Apa bedanya? Kalau ijma, misalnya ada 100 ulama, maka satu persatu dari 100 orang itu harus ngasih pendapat. Dan pendapatnya harus sama. Ini namanya ijma. Kalau ittifaq, dari 100 ulama yang ngasih pandangan hanya 90. Yang ngasih pandangan hanya 90. 10 orangnya diam. 10 orangnya diam. Karena kalau 10 orangnya ngasih pandangan yang berbeda, enggak jadi ijma dong. Kalau 10 orangnya ngasih pandangan yang berbeda tidak jadi ijma. Tapi 10 orangnya diam. Ketika dia diam, ini apa ini? Ijma bukan? Suku Tuhari Doha masalah. Suku Tuhan. Abstain. Ala hasabil jam'i. Dia diam. Diam ini gimana? Kalau dia ngomong kan enak. Kalau dia bilang iya, berarti ijma terjadi. Kalau dia bilang enggak, ijma enggak terjadi. Tapi dia diam. Ini gimana? Ini disebut dengan ittifaq. Ya, Dia ada dalil. Putusannya ya, Pet? Iya. Ittifaq itu enggak. Tapi kalau misalnya dia 10 orang ini nggak setuju, tetap ittifaq kan? Enggak dong. Jadi Kalau menyatakan tidak setuju, gugur, ijma'nya gugur. Masuknya mana? Wala masuk ittifaq, wala masuk. Lain cuma kaidah bukan hukum syar'i berarti gitu. Kenapa? Ittifaq ini kayak Bisa dijadiin dalil nggak, Ustaz? Ittifaq enggak. Nggak bisa kan? Hanya penguat saja. ketika Muayyid. kita baca buku ittifaqul ulama tuh berarti bukan hukum syar'i dia. Bukan. Kayak misalnya kaidah aja. Iya, kaidah. Biasanya ta'yid. Muayyid istilahnya. Hah? Diemnya itu. Iya, diamnya itu mungkin karena dia nggak punya pandangan. Kan ada kadang ulama itu nggak punya dalil, nggak berani jawab, Jawaban bisu. nggak berani ngasih pandangan. Nah, mutasalimun alaih, ini riwayat yang kita tidak tahu ini apakah ada ijma'nya kah, ada dalilnya kah, tapi dia diterima begitu saja. Ini hal yang sudah diterima. Ini para ulama menerima riwayat itu. Tapi apakah karena ijma' atau apa kita tidak tahu. Itu mutasalimun alaih. Jadi kayak apa, kayak amal masyhur. Seperti masyhur misalnya. Oke? Oke, paham. Nah, sekarang berarti kita tidak pakai ijma' nih. Kenapa? Karena dia madraki. Berarti kita langsung ke madraknya dia. Madraknya apa? Ada dua. Ada akli, ada nakli. Yang akli itu ada dua. Pertanyaan pertama, ma huwa dalil ala wujubi ma'rifatillah? Apa dalil kita bahwa ma'rifat kepada Tuhan itu wajib? Dalil yang pertama. Kita akli dulu nih ya. Yang pertama akli. Nah, ini
Ma huwa dalilu ala wujubi ma'rifatillah aqliyan. Terus nanti pertanyaan kedua, ma huwa dalilu ala wujubi ma'rifatillah naqliyan. Nah, sekarang yang akli dulu. Secara akal apa? Dalil kita bahwa ma'rifat kepada Tuhan itu wajib. Ada dua. Yang pertama daf'id darar, daf'il khauf, yang kedua syukri mun'im. Daf'id darar ini apa? Daf'il khauf. Muhtamal. Muhtamil itu kita yang memberi ihtimal. Apa Deva? Daf. Seburuk itu kan tulisan ini. Bukan gitu. Oke. Nah, sekarang apa itu daf'id darar, daf'il khauf itu apa? Itu disulit. Misalnya begini. Sebagian mengatakan akhirat ada, sebagian mengatakan akhirat tidak ada, sebagian mengatakan Tuhan ada, sebagian mengatakan Tuhan nggak ada, sebagian mengatakan balasan jaza ma'ad itu ada, sebagian mengatakan nggak ada, sebagian mengatakan pahala ada, iqab ada, azab ada, sebagian mengatakan nggak ada. Kan berbeda pendapat. Kita sebagai orang berakal, misalnya kita mau keluar nih, mau beli ke warung sebelah. Terus ada satu orang yang ngabarin ke kita. Itu di luar ada satu orang datang bilang, itu di luar di situ lagi ada aharib teroris. Di luar lagi ada teroris. Kita sebagai orang berakal, apa yang akan kita lakukan? Ngecek. Iya dong, tentunya ngecek. Ya ini kita tidak bisa langsung percaya 100% kan ya? Iya. Tapi kita juga tidak bisa Nggak percaya sih. tidak mengindahkannya, istilahnya mengacuhkannya begitu saja. Nah, kenapa? Kalau ternyata betul ada teroris, kita keluar dar, kan? Dan ketika ternyata kita dibunuh, orang akan bilang, itu lo sok jago. Udah dikasih tahu ada teroris, ya anu lagi kan, batu kan istilahnya gitu. Nah, sebagai orang berakal kita akan mengatakan, oke, maka saya harus berhati-hati. Nah, bagaimana caranya berhati-hati? Setidaknya saya menunggu sampai besok subuh, baru saya pergi ke warung, kan begitu. Atau cari metode lain, gimana caranya saya tetap dianggap sebagai orang yang berhati-hati. Nyuruh teman misalnya, korbanin dulu teman. Itu bukan berhati-hati, gak berhati. Nah, persoalan kiamat, ma'ad, bertuhan juga begitu. Ada yang bilang Tuhan gak ada yang bilang ma'ad gak ada yang bilang azab gak ada, pahala gak ada, hari akhir gak ada, semua gak ada, apa semua. Tapi ada yang bilang, ada Tuhan, ada hari akhir, ada azab, ente tidak sholat dihantam, apa semua. Hantam. Kita sebagai orang yang berakal tentu harus berhati-hati. Siapa tahu ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan di akhirat sana. Iya. Lah kalau kita di sini acuh tak acuh seperti tadi orang yang mau pergi ke warung acuh tak acuh, ternyata betul-betul ada teroris, mati, mampus kau. Kan begitu. Sama juga kita. Di dunia acuh tak acuh, udah Tuhan gak ada, azab gak ada, ini segala macam. Minum khamar nauzubillah, zina nauzubillah, segala macam, mati mampus kau. Kan begitu. Karena boleh nanya, Nah, kalau misalkan di dunia ini ya, kita ada orang ngabarin karena nih, mat di luar ada teroris. Terus kita orang bisa nelpon orang yang di luar. Iya. Misalkan nyuruh teman buat check-in. Itu hati apa? itu namanya ihtimal. Antum sudah berhati-hati itu. Tanya dulu, betul kah ada teroris kah? Antum sudah berjaga-jaga. Oh iya benar. Ya ini antum harus melakukan sesuatu di mana antum sudah dianggap sebagai orang yang berjaga-jaga. Nah sekarang untuk kita dibilang ada akhirat apa semua kita nggak percaya, mati kan gitu. Sebagai orang berakal untuk berhati-hati gimana? Ibadah. Setidaknya kalau kan kita akan mengatakan gini, kalau nanti toh Tuhan nggak ada, azab nggak ada, akhirat nggak ada dan sebagainya, Nggak apa-apa. tidak ada yang berkurang dari anak. Anak tetap menikmati dunia, makan, kawin. Ya ini kelezatan dunia tetap kita dapati. Lah kalau ternyata betul ada, kalian yang kemarin tidak sholat nih, mampus. Itu yang sesuai dengan Ja'far tadi. Iya. Sama TS ya. Ini namanya daf'il khauf. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah daf'il khauf ini wajib atau tidak? Karena kalau seandainya daf'il khauf ini tidak wajib,
maka dia tidak bisa jadi dalil kita bahwa ma'rifat itu harus wajib. Kan kita mengatakan kenapa ma'rifat kepada Tuhan harus wajib? Karena adanya darar muhtamal, khauf muhtamal. Yang menjadi pertanyaan, memangnya itu wajib? Oh, jadi ini jadi mukaddimahnya wajib ini. Iya dong. Wajib. Ini kan wajib nih. Kamu mau bilang ini wajib. Oke, kenapa? Karena ini Wajib. karena dia ada karena ada darar muhtamal. Yang menjadi pertanyaan, apakah daf'i darar muhtamal itu wajib atau tidak? Kalau daf'i darar muhtamal itu tidak wajib, ini tidak wajib dong. Iya. Ya. Berarti ini harus wajib dulu nih. Ini harus wajib dulu. Nah, dalil wajibnya apa? Kenapa daf'i darar muhtamal itu harus wajib? Yang pertama, daf'i darar muhtamal ini kan dalil akli ya. Nah, dalil akli ini ada satu kaidah mengatakan dalil akli ini dia istisna bardornis, yakni tidak bisa dikecualikan. Dia harus meliputi semua hal. Apa ini? Dalil akli. Dalil akli sifatnya begitu. Tidak bisa untuk mengatakan, oh ini dalil akli hanya berlaku untuk ini tapi tidak berlaku untuk ini. Tidak bisa. Dalil akli dia harus berlaku untuk semua. Artinya ketika dikatakan daf'i darar itu hukum akal, maka di semua afrod, di semua mawaridnya dia harus berlaku. Seperti tadi kita contohin, kita mau pakai sepatu, terus tiba-tiba ada anak kecil bilang, Pak, itu di sepatumu ada kalajengking. Anak kecil yang ngomong. Apa yang akan kita lakukan? Apa terus kita bilang, bercanda kamu. Langsung pakai. Ya berakal. Minimal kita Ada hati-hati, tepok-tepok. ya. Ternyata di situ berlaku. Nah, kenapa? Dikatakan karena khauf, doror itu sesuatu yang nakis. Itu alam nafsani. Itu alam nafsani. Yani alam darde nafsaniyah. Itu alam nafsani. Nah, rasa sakit yang mengenai jiwa itu kan takut tuh. Rasa takut, rasa was-was itu rasa takut yang mengenai jiwa, bukan badan. Kalau badan sakit, antum pasang obat selesai. Lah ini rasa takut yang mengenai jiwa. Pertanyaan, orang berakal. Apakah orang berakal akan hidup dengan sakit atau akan mengobati sakitnya? Obati. Dan ketika hal itu bisa diobati, maka akal akan menghukumi kita harus sembuh, harus mengobatinya. Itu makanya ketika ada khauf, ada doror yang muhtamal, akal mengatakan sembuhkan penyakitmu. Gimana caranya menyembuhkannya? Harus dengan ma'rifat. Oke, dafur di sini artinya menangkal dorong. Menangkis dong. Oke. Yang kedua, dikatakan yang dalilnya Muhammad al-Attas ini, muqaddimatul wajibun. Kan gitu. Apakah muqaddimah wajib itu wajib? Itu nanti insyaallah kita bahas di, kalau nggak salah, pembahasan yang berikutnya untuk besok. Pembahasan tentang muqaddimah wajib. Jangan dibahas sekarang, kecepatan. Bang, makanya boleh. Kan dibilang ini akli, Bang. Dalam doror muhtamal itu Akli. Kenapa harus dihukumi wajib? Kenapa harus dihukumi wajib? Padahal kan bima huwa akli, tadi antum sendiri bilang Nggak bisa distisna. Nggak bisa distisnakan. Artinya doruroh fikul lil insan. Harus semua terjadi. Dengan doruroh ini sendiri kan itu udah membuktikan bahwa ini tuh bisa jadi dalil untuk wujubnya. Iya. Makanya dijadikan dalil kan? Maksudnya kenapa harus dibilang Wajib. perlu dalil untuk hal ini? Padahal kan untuk ini dalil dapat wajibnya. perlu dalil wajibnya. Karena tidak badihi. Oh iya, sah. Doruroh itu kan badihi, Bang. Anda Iya, Pak. bukan si daf'i dararnya yang badihi, tetapi rasa takutnya itu yang badihi. Semua orang punya takut. Semua orang punya rasa takut. Itu yang badihi. Tetapi apakah setiap orang itu harus mengobati penyakitnya? Kita mengatakan orang berakal harusnya begitu, tapi ada orang yang enggak. Ada orang yang buktinya kita tahu, merokok ini doror enggak? Enggak. Ada orang yang masih seperti Wildan. Itu. Terus aku mau bilang itu badihi kan enggak? Doror, Bang. Tapi enak. Si khaufnya itu, si dorornya itu badihi ya. Tapi daf'inya itu enggak badihi. Perlu Memangnya- akal. Iya dong. Perlu dibuktikan. Harus dibuktikan kenapa daf'i doror itu wajib. Tapi kan gini maksudnya, Bang. Semua orang tuh memahami ketika ada doror apapun itu, dia akan menghindar. Belum tentu. Anda mau bilang, Anda takut merusak pelajarannya. Ini sebagai kisi-kisi aja.
Anda mau bilang bahwa David Darul Muhtamal ini tidak wajib. Tapi kan bakal ngerusak kitab nih. Karena kitabnya mengatakan David Darul Muhtamal wajib. Nah, Anda mau mengatakan David Darul Muhtamal tidak wajib. Dalil yang kita bisa pakai itu nanti Syukri Mun'im. Ini tidak bisa kepake. Tapi karena anak khawatir merusak pelajaran, nanti antum dapatin di Kifayah kalau udah nyampe Kifayah. Jadi David Darul itu kenapa? Salah satu contoh kenapa David Darul itu tidak wajib. Perilar. Contoh misalnya gini. Ada orang bilang kita mau ke warung nih. Ada orang bilang ada teroris di situ. Ya kan? Ada teroris. Itu muhtamal enggak tuh Dona? Muhtamal. Harusnya kita Hati-hati. Tapi dalam kondisi antum lagi kerucukan, perut lapar. Apa yang antum lakukan? Jalan. Wah, biar ada teroris mati dah. Kan gitu. Ada dua, mati kelaparan atau mati lapar. Itu mereka mengatakan yang kamu bilang David Darul Muhtamal wajib di sini tidak berlaku. Padahal harusnya dari akli. Bid'ah. Oh iya, la yustasna. Tapi kenapa kok di sini mustasna? Tapi kan itu setelah ada kejadian kan. Maksudnya? Istilahnya kayak hukum dasarnya dia wajib, cuman gara-gara ada rusak itu kayak misalnya sanawinya, jadi Lah itu dia yang kita bilang hukum akal itu harusnya la yustasna. Kan tadi Anda bilang hukum akal itu Kalau Istisna. kalau nggak Mas ada istisnanya harusnya. Lah ini kok ada istisnanya? Bang, mungkin kalau Mas Sodiknya maksudnya anak mungkin kalau tapi dia insani pasti paham loh. Mungkin dalam kasus ini orang bisa aja anak nggak peduli kan, anak udah lapar. Tapi dalam kasus lain dia tetap memahami bahwa yang namanya doror itu harus ditinggalkan. Jadi doror bima huwa doror, insan tuh paham gitu bahwa nggak ada orang di dunia ini yang memahami doror itu nggak harus ditinggalin. Ini kita harus diva ketika ada doror. Kadang ada beberapa doror Makanya tetap doror itu sendiri itu tuh Kewajiban doror ini daruri. iya Badihi. apa dorurah iya. Tapi kayak masang anting kan ada dorong. Ah. Masang anting ada doror sakit tuh, tapi orang tetap masang. Iya, kadang Maksud anak semua insan itu memahami yang namanya doror itu harus ditinggalkan. Lah itu tapi kayak misalnya contohnya Madi itu. Dalam hal ini iya, tapi dalam doror yang lain dia paham harus ditinggalkan tetap. Jadi bima huwa doror, insan tuh semuanya paham gitu. Atau mungkin misalnya kalau Ahna mau bahasakan wildan itu misalnya gini. Ada angize, doi. Ada angize di mana kalau angizenya jauh lebih besar, da'inya itu jauh lebih besar. Yani sesuatu yang motivasi kita itu jauh lebih besar, maka si doror itu bisa kita lawan. Kayak misalnya tadi dibilang Mahdi kan anting-anting, itu kan doror tuh. Tapi karena ada motivasi yang lebih besar, misalnya apa? Kecantikan. Itu orang bisa ngelawan itu. Kalau seandainya kita bisa menerima dalil ini untuk memperkuat bahwa David Darul Muhtamal itu wajib. Oke? Untuk saat ini kita terima bahwa David Darul Muhtamal itu wajib. Jangan dirusak dulu kitabnya. Anak pada periode ini mau konsisten tidak mau merusak kitab. Wailah anak tipikal orang yang suka merusak kitab. Anak mau konsisten tidak mau merusak kitab. Jadi kita tetap jalan ikutin apa aja. Sebagaimana kitab. Wailah banyak iskalan, tapi Kita ngerusak sendiri aja. iya, nanti ke depannya kan antum bakal banyak membaca kitab-kitab yang lain. Nanti baru antum tashkhis, tapi minimal untuk mubtadi antum mesti kuat dulu tuh. Nah, salah satunya metode begini, diperkuat dulu, jangan dibuat syukuk, ragu-ragu. Oke, jadi David Darul Muhtamal itu salah satu dalil yang bisa kita pakai adalah dalilnya Wildan bahwa itu darurah, itu badihi. Semua orang kalau ada doror menghindar, maka dia wajib. Dan adanya hari akhir dan sebagainya itu adalah doror bagi kita kalau kita tidak mempelajarinya. Tiba-tiba ternyata ada azab, kan bahaya, sehingga wajib. Yang kedua dalil syukri mun'im. Syukri mun'im itu gimana? Antum kalau dikasih orang ngasih ayam apa jajan makanan, antum bilang apa? Makasih. Kalau kita tidak bilang makasih, apa yang bilang? Kurang aja. Dicela ya, nggak tahu diri, dicela kita, mazammat. Kan mazmum, dicela. Mauridi mazammat. Nah, hukum akal mengatakan, hukum akal. Ini kita belum pakai riwayat. Kita pakai hukum akal. Hukum akal mengatakan setiap orang harus menghindari mazammat. Kenapa? Karena mazammat adalah keburukan. Dan akal mengatakan menjauhi
keburukan kan gitu. Makanya dengan demikian maka kita harus berterima kasih pada yang memberi. Nah, itu. Jadi kita mengatakan kullu mun'imin wajaba syukruhu. Ini kubro kita ini. Kubro kita mengatakan setiap yang dia memberi maka kita wajib berterima kasih kepadanya. Kan gitu. Oke. Sekarang kita punya sugro. Sugronya dikatakan Allahu mun'imun. Apakah Tuhan itu mun'im? Ya. Dari mana orang kita belum buktikan? Dari Madrak. Ini iskalan pada dalil syukri mun'im kita. Tiba-tiba kita mengatakan Allahu mun'imun. Dari mana kita tahu Allah mun'imun? Kalau dibuktikan lagi. Iya dong. Iya. Lah, iya, problemnya itu di sini. Tapi kita punya di dalam pembahasan ilmu pelajaran ada namanya musodaratul matlub. Apa itu musodaratul matlub? Musodaratul matlub itu yakni si ustadz, si pengajar itu bilang terima saja nanti anak buktikan. Untuk saat ini terima dulu, nanti anak buktikan. Nah, saat ini anak mau pakai musodaratul matlub. Anak tahu bahwa problem kitab itu ada ya. Kenapa? Karena kok tiba-tiba antum sudah bilang Allahumma imun. Orang kita belum buktikan. Iya, terima saja dulu, nanti kita akan bahas Allahu mun'imun. Nah, sekarang Allahu mun'imun. Wa kullu mun'imin wajaba syukruhu fa Allahu wajaba syukruhu. Maka Allah itu wajib disyukurin. Sekarang bagaimana caranya kita bersyukur? Antum ketika dikasih orang, terus antum bilang apa? Terima kasih, atau antum kasih balik kan gitu. Antum mau berterima kasih dengan cara apa? Banyak model. Tapi ternyata beberapa kejadian kita niatnya mau berterima kasih, malah orang yang diterima kasihin tersinggung. Iya, apa itu? Kenapa? Gimana sih? Apa itu? Kita mau berterima kasih nih. Ya. Tapi yang diterima kasih justru merasa tersinggung, atau merasa terhina, atau merasa tersiksa. Oh, ada gitu. Iya kan? Kenapa terjadi? Karena kita yang mau berterima kasih nggak tahu metode berterima kasih, nggak kenal dia. Dia nggak bisa makan ikan, kita kasih ya Jufri, anak berterima kasih ke ente, ini ikan. Ya Jufri bilang, ente softo, ente softo, ente ngajak main. Nah, berarti syarat mau berterima kasih harus tahu, yakni harus ma'rifah. Keren. Jelas. Ini dalil kedua. Sekarang yang sam'i nakli. Ma huwa dalilu ala wujubi ma'rifatillah sam'iyan. Yang pertama dalil ayat. Dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam filil amar. Di dalam ilmu usul dikatakan fi'lul amr ya dulu alal wujub. Fi'il amr itu berdalil kepada wujub. Apakah dia fi'il amrnya mustaqiman atau hayatan, nanti antum bahasnya di usulan, enggak mau bahas di sini nanti kepanjangan. Fi'il amr ya dulu alal wujub. Fi'il amr ya dulu alal wujub. Kalau Syekh Sadr mengatakan apa? Bahasnya irsaliyah. Nazarnya Syekh Sadr kan mengatakan fi'il amr itu ya dulu alal bahasa irsaliyah. Nah, dari bahasa risaliyah yang berdalil kepada wujub. Tapi kita ngambil yang jumhur bahwa filul amr ya dulu alal wujub. Itu dulu, nanti antum diusul sama Ustadz Zain bahas apakah ya dulu alal wujub atau apa itu belakangan. Sekarang bahwa filul amr ya ini jumhur mengatakan filul amr ya dulu alal wujub. Nah, Quran mengatakan fa'lam, ketahuilah. Berarti apa? Wajib untuk tahu. Yani wajib untuk ma'rifat. Ini dalil nakli. Yang kedua, dalil riwayat. Ketika ayat turun dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Lalu ketika ayat ini turun Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam wailun liman lakaha. Wailun yani celaka, jahanam bagi orang yang hanya komat kamit di mulutnya, baina lahyaihi, di antara dua mulutnya. Summa lam yatadabbarha, lalu dia tidak mentadabburinya. Artinya apa? Kita disuruh berdalam Bermakrifat. disuruh bermarifat. Nah, gimana riwayat ini mendalilkan kewajiban terhadap ma'rifat? Kan gitu.
Ingat enggak kemarin kita mengatakan wajib itu apa secara istilah? Kita definisikan. Sukut dan wujub. Itu lugatan, istilahan. Jaza. Bukan. Itu din. Ini apa ini? Wajib itu yakni sesuatu yang Yang- jika ditinggalkan iya. akan Menimbulkan dosa. mazammat. Iya, sahabatnya. Kan itu. Kita definisikan bahwa wajib itu adalah halaman berapa? Halaman 3 apa ya? Fatimah. Di mukadimah. Ada. Wal wajib lugatan mana? Istilahan. Istilahan. Ini. Wa istilahan al wajibu huwa ma yuzammu tarikuhu ala ba'zil wujuh. Yakni yang meninggalkannya akan dimazammat. Nah, sekarang dikatakan wailun. Wailun ini mazammat. Kena mazammat, kena celaka, tercela orang yang hanya qomat kami tapi tidak ditadabbur. Dari sini bisa difahami kalau begitu, yakni kalau meninggalkannya itu mazammat, yakni meninggalkan tadabbur, lam yatadabbur kan berarti meninggalkan tadabbur. Kalau meninggalkan tadabbur itu mazammat, berarti harus dikerjakan, yakni wajib. Jelas ini. Sehingga bertadabbur wajib. Tadabbur ini ma'rifat. Oke, kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 14. Qala ajma'al ulama'u kaffatan ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi subutiyati wa salbiyah wa ma yasihu alaihi wa ma yamtani anhu wa nubuwah wal imamah wal ma'adi. Dikatakan ijma' ulama semuanya kafah, semuanya terhadap kewajiban ma'rifat kepada Allah. Satu. Ini lihat, ini lagi membahas fihris. Ini daftar isi. Yang pertama wajib kepada ma'rifat Allah Ta'ala. Ini fasal pertama. Wa sifati subutiyah, fasal kedua. Wa salbiyah, sifat salbi, fasal ketiga. Wa ma yasihu alaihi wa ma yamtiu anhu wa nubuwah wa ma yasihu alaihi wa ma yamtiu anhu itu masuk adli ilahi. Wa nubuwah 5, wal imamah 6, wal ma'ad 7. Jadi ada 7 pasal nanti. Aku lu Fazil Miqdad mengatakan ittafaqa ahlul halli wal aqd, yakni ulama, ahlul aqdi wal hal, yakni ulama. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wujubi hadzal ma'arif. Jadi semua ulama bersepakat terhadap kewajiban. Wa ijma'uhum hujjatun ittifaqan. Ijma'nya para ulama itu hujjah ittifaqi. Itu yang tadi istilah-istilah kita itu. Tapi hujjah, dia persoalannya ini dia bilang hujjah. Ijma'nya hujjah ittifakan. Nah, itu yang makanya kan kita bilang kita tidak nerima, tapi kita beliau mengatakan hujjah ya salamna. Salamna Kan alaikum. gitu. Amma indana, kenapa bagi kita hujjah ijma itu? Falidukhulil ma'sum alaihissalam fihim, yakni kasyifanil ma'sum. Ini bukan ijma dukhuli loh ya. Jangan dikira matanya ini lagi menggambarkan ijma dukhuli, bukan. Lagi mau mengatakan karena kasyifanil ma'sum. Wa amma indal ghair, yakni ahli sunnah mengatakan faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala khata'in. Para ahli sunnah mengatakan kenapa ijma itu hujjah? Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala khata'in. Awalan ini riwayat yang sama sekali tak akan pernah terjadi. Ini riwayat, kalau benar ini riwayat pernah ada, maka ini tak pernah terjadi. Ya, ini misdaknya tidak ada sama sekali. Antum lihat. Ini kita bedah riwayatnya. La tajtami'u ummati ala khata'in. Yang di zoom itu yang ini umat. Dia bilang la tajtami'u, tidak akan berijma ummati ala khata'in. Umat yakni umat, seluruh umat. Dia bilang seluruh umatku tidak akan berijma ala khata'in. Oke, pertanyaannya, antum bisa tidak carikan anak satu masalah di mana semua umat sepakat di situ? Ya kalau yang hadas terjadi Hah? Itu ulama. Lah ini seluruh umat, bukan ulama. Kata yang bukan ahli. Wah, semua muslim.
Bisa. Ada satu masalah, ijma di situ. Tidak ada mawaridnya kita. Kita orang-orang awam. Jadi kalaupun lah itu, mati dibilang. Mau orang alim, mau tidak orang alim. Jadi ini riwayat. Kalaupun benar ada, tidak ada mawarid. Nah, kalau nggak ada mawarid, masa iya Nabi ngasih satu riwayat yang nggak ada misdaknya di luar? Yang kedua, sanadnya dhaif. Makanya kita. Hah? Tidak ada buat. Apa? Tidak ada buat. Oh, sisa. Wad dalilu ala wujubil ma'rifatil ini yang Anda bilang nih. Wad dalilu ala wujubil ma'rifati sanadan lil ijma. Dia bilang dalil kewajiban bermakrifat dengan bersandar kepada ijma itu ala wajhain. Lah berarti ijma kita ijma matraki. Akliyun wa sam'iyun wa amad dalilul akliyu fali wajhain. Dalil akli dua. Yang pertama, al awwalu annaha dafi'atun lil khawfil hasili lil insan minal ikhtilaf. Yani yang pertama bahwa ma'rifat itu menepis doror yang hadir kepada manusia dikarenakan ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Yang satu bilang ma'ad itu ada, yang satu bilang ma'ad nggak ada, yang satu bilang azab ada, yang satu bilang azab nggak ada. Kan kita jadi ragu nih, khawatir nih, jangan-jangan ma'ad ada nantinya. Nah kalau gitu, siapa tahu ada betulan, ana sholat deh. Kalau toh nanti ternyata ndak ada, ana ndak rugi juga. Nah kalau ada, kamu rugi, kan begitu. Wadaf'ul khaufi wajibun. Daf'il khauf itu wajib. Wajibnya kenapa? Li'annahu alamun. Hukumnya hukum akli karena dia merupakan penyakit. Dan yang namanya penyakit, akal mengatakan harus ditepis. Alamun nafsaniyun yumkinu daf'uhu fa yahkumul aklu biwujubi daf'ihi. Maka hukum akal menghukumi dia harus ditepis. Fa wajaba fa yajibu daf'uhu. Oke, ini dalil yang pertama. Kita ikuti dulu alur kitabnya bahwa daf'i dalam muhtamal itu wajib. Bisa pakai dalil darurat yang seperti Wildan bilang tadi. Atsani, dalil akli yang kedua. Anna syukral mun'imi wajibun. Syukri mun'im itu wajib. Dalilnya kenapa syukri wajib? Karena nanti akan dimazammat, kan begitu. Tetapi syukri mun'im ini wala yatimu illa bil ma'rifah. Dia harus dengan marifat. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya marifat, bisa saja kita ngasih sesuatu yang orangnya malah tercela, atau orangnya malah sakit hati, atau orangnya malah mati gara-gara kita tidak bisa makan empek-empek, dikasih empek-empek langsung kena darah tinggi mati. Tapi masa Allah sakit hati. Oh iya, berapa kejadian? Antum kayaknya kurang jauh mainnya. Pulangnya kurang malam. Kita orang kan. Ada. Lah antum kok bisa? Lah antum kok bisa seumur hidup berterima kasih seorang terus ada yang tidak sakit hati, kok bisa? Ya kan sesama insan, makgul. Itu mau menunjukkan bahwa kenapa dia bisa sakit hati? Karena punya hati, Ustaz. Bukan itu. Yani yang membuat yang membuat dia sakit hati, antum berterima kasih ke dia, tapi dia malah sakit hati. Kenapa? Kita nggak tahu cara. Karena kita tidak tahu caranya. Masa Allah bisa sakit hati ke kita gitu loh. Oh iya. Bah. Antum mau berterima kasih. Antum mau berterima kasih ke Tuhan. Caranya gimana? Nggak sholat. Ayo, bismillah. Ya Tuhan, Engkau mun'im. Wa ana ashkuruku. Ashkuruka. Bukan jamak. Ashkuruka, tapi anak bila sholat. Syukran. Cuman ini. Cuman huwa. Yoga. Bukti mati. Cinta. Itu. Nah, iya kan? Kita kan banyak. Lah itu buktinya ada orang yang cuman huwa itu terus apa itu? Dia bilang, "Ana mau berterima kasih ke Tuhan, tapi hanya huwa." Tuhan bilang, "Ente makasih kok kayak gitu." Makanya belajar makrifat ke ana biar ente tahu cara berterima kasih gimana kan gitu. Tapi pertanyaan, kenapa syukur mun'im itu wajib? Amma annahu wajibun. Kenapa syukur mun'im itu wajib? Fal istiqaqi dzammi indal ukala bitarkihi. Karena kalau kita ninggalkan, kita akan dicela. Wa amma annahu la yatimu illa bil ma'rifah. Kenapa harus dengan ma'rifat kalau mau bersyukur? Fali anna syukra innama yakunu bima yunasibu halal mashkur. Karena harus sesuai. Kalau orang enggak suka ikan, jangan dikasih ikan. Dia sukanya apel, bawain
Apel itu cara berterima kasih yang tepat. Ini kadang niat baik kita salah. Kenapa niat baik kok bisa salah? Karena tidak punya ma'rifat. Fahuwa masbukun bi ma'rifatihi. Maka harus bermakrifat dahulu. Wa illa kalau seandainya ini ajib nih. Wa illa kalau seandainya kita mau berterima kasih tapi salah berterima kasihnya. Wa illa lam yakun syukran. Iya. Menghina malah tadi. Wal bari ta'ala mun'imun. Ini yang jadi problem kita. Wal bari ta'ala mun'imun. Ini kapan dibuktikan? Nanti dibuktikan. Berarti musadaratul matlub. Fa yajibu syukruhu, fa yajibu ma'rifatuhu. Jadi karena syukurnya wajib dan bersyukur hanya bisa dilakukan dengan ma'rifat, berarti berma'rifat juga wajib. Kenapa? Karena muqaddimatul wajib wajibun. Wala makana taklifu wajiban fil hikmah wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma